Bila kita bertanya kepada fans anime yang ada di Indonesia, anime apa yang paling mereka tunggu kelanjutan musim keduanya, maka pasti akan ada yang menjawab No Game No Life. Oleh karena itu, kita akan membahasnya kali ini. Namun alih-alih membahas tentang Sora dan Zero, kita justru akan menggali lebih dalam tentang Riku dari anime No Game No Life Zero. Di video kali ini, kita akan menyaksikan perjuangannya, melihat tekad dan kegigihannya. Melalui dirinya, kita akan melihat adanya potensi kemanusiaan. Warning, pembahasan ini mengandung spoiler untuk animenya dan dibuat berdasarkan berbagai sumber serta interpretasi pribadi. No Game No Life Zero mengambil latar sekitar 6000 tahun sebelum Sora dan Zero dipanggil ke dunia Disboard. Movie ini menceritakan tentang dunia yang berada dalam ambang kehancuran dikarenakan pertempuran abadi. Gelombang perang yang telah menggema selama lebih dari 20.000 tahun itu telah menjadikan bumi ini panggung kehancuran, memporak-porandakan langit, dan merobek serta mengoyak bintang-bintang. Peperangan yang memperebutkan tahta satu-satunya Tuhan atau One True God ini melibatkan banyak sekali ras yang ada di dunia, mulai dari ras Elf, ras Flugel, ras Dwarf, dan Ex Machina. Namun, dalam tragedi ini, manusia adalah ras yang terkena dampak paling parah. Mereka, manusia yang dianggap sebagai ras paling lemah, tanpa senjata yang memadai dan tanpa kemampuan mengendalikan energi roh, seperti ras-ras lainnya, terdorong ke dalam jurang keputusasaan. Di dunia yang telah kehilangan nalar dan akal sehatnya itu, untuk dapat bertahan hidup, mereka hanya bisa berlari dan bersembunyi. Perang ini menjadi lautan penderitaan yang efektif dalam mendorong umat manusia menuju ambang kepunahan. Dan di tengah-tengah kekacauan yang melanda, kita akan bertemu dengan Riku, protagonis di dalam film ini. Riku adalah pemimpin dari koloni manusia terakhir yang memimpin manusia dalam perjuangannya untuk bertahan di tengah-tengah perang yang brutal dan memakan banyak korban. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Riku adalah pemimpin pasukan manusia yang berjuang di tengah perang abadi melawan ras-ras lain di dunia yang hancur. Sejak rumah atau kampung halamannya dihancurkan dan ia menjadi pemimpin koloninya, kepribadian Riku mulai berubah, di mana dia tampak tanpa emosi, dingin, dan penuh perhitungan. Kepribadiannya ini terbentuk karena tuntutan untuk terus berkembang dan dalam upayanya memastikan kelangsungan hidup ras manusia di dunia tanpa harapan. Kepribadiannya yang dingin ini sampai pada titik menjadi kejam, seperti yang terlihat ketika dia memerintahkan 48 bawahannya untuk mati dengan perintah yang sederhana namun kejam. Akan tetapi, di balik kekerasan yang diperlihatkannya, kepribadian aslinya sebenarnya lembut dan idealis, di mana ia tidak mau melihat siapapun mati. Masa lalu Riku dipenuhi dengan pilihan sulit dan pengorbanan. Dia harus membuat keputusan berat demi keberlanjutan umat manusia dan harus mengorbankan banyak nyawa. Hal ini yang menjadi penyebab hilangnya senyuman yang ia miliki. Dalam perjalanan panjangnya, Riku mengalami kekalahan yang menyakitkan dan melihat umat manusia terusir dan terancam kepunahan. Jumlah mereka terus menurun dan pertempuran yang membahayakan nyawa mereka menjadi semakin sering dan semakin dekat. Dan di tengah keputusasaan itu, Riku bertemu dengan Supi, seorang Ex Machina, ras makhluk buatan, sebuah bentuk kehidupan cybernetik yang sedang mencari arti dan mencoba memahami apa yang disebut dengan hati atau perasaan manusia. Meskipun ras Ex Machina tidak memiliki emosi, tetapi Supi dan Riku mampu membentuk ikatan yang kuat. Keduanya berusaha mencari cara untuk mengakhiri perang dan membawa kedamaian. Riku bisa dikatakan merupakan seorang jenius, terbukti dari bagaimana dia fasih dalam berbagai bahasa dan sangat memperhatikan detail yang mungkin tampak tidak penting. Dia mengetahui beberapa teks peri kuno yang bahkan tak diketahui oleh Supi yang seorang Ex Machina. Ia tahu cara membaca bahasa Dwarf dan juga mampu menulis dalam bahasa Iwanisian kuno. Selain itu, Riku tanpa diragukan lagi adalah ahli strategi dan manipulator seperti Sora, dan mampu menipu bahkan ibu pemimpin keluarga Nirpalen, Sinku Nirpalen, yang dikenal sebagai elf terkuat dan terpintar pada saat itu. Dan melalui upaya serta kepemimpinannya yang terampil, unit Ghost yang dibentuknya mampu memanipulasi semua ras untuk membentuk aliansi satu sama lain dan menggunakan senjata terkuat mereka. Ia dengan cerdik mampu secara drastis mengubah gelombang perang besar. Sambil berdiri di pinggir lapangan, bagaikan seorang sutradara yang mengatur jalannya cerita.
Seperti yang ia katakan sendiri, kekuatan manusia yang dikenal sebagai ras terlemah adalah bagaimana mereka bisa memprediksi masa depan. Manusia akan terus membuat berbagai prediksi, strategi, dan kalkulasi hingga pada akhirnya kenyataan akan menjadi sesuai dengan keinginan mereka. Ia sendiri pernah menyampaikan, pernyataan ini merangsang semangat inovatif dan determinasi untuk mengubah nasib sendiri. Daripada meratapi keadaan yang sulit, Riku mengajukan gagasan bahwa dalam situasi yang tanpa harapan, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan harapan baru. Pesan ini mengajak untuk bertindak, menciptakan perubahan positif, dan tidak menyerah pada ketidakpastian. Ini adalah dorongan untuk mengambil kendali atas kehidupan sendiri, bahkan ketika dunia sekitar terasa tanpa harapan. Riku mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang bodoh, tetapi justru karena itulah mengapa mereka terus mencari pengetahuan, informasi, dan kebijaksanaan. Karena bodoh, manusia jadi paham cara agar tidak terbunuh oleh kebodohan mereka sendiri. Berbeda dengan ras lain yang merasa diri mereka lebih superior, manusia adalah makhluk yang akan terus berkembang, belajar, dan beradaptasi. Akan terus mengasah akal, kemampuan, dan teknologi. Inilah yang membuat mereka bisa terus bertahan hidup di dunia yang keji dan tanpa ampun. Oleh karena alasan inilah, Riku beranggapan bahwa manusia adalah makhluk bodoh yang membanggakan, makhluk lemah yang patut dihormati. Menurut Sufi, ketidakpuasan, penolakan atas realita, dan keinginan untuk hidup yang lebih baik adalah apa yang membuat manusia bisa bertahan di tengah-tengah perang yang berkecamuk. Hasrat dan keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka bisa memenangkan perang melawan ras yang lebih kuat, keinginan yang membara untuk keluar dari kubangan penderitaan, adalah hal yang membuat manusia menjadi luar biasa. Bahkan ketika mereka dikenal sebagai ras paling lemah, dengan peradaban paling primitif, dan tak bisa memanfaatkan energi roh, mereka akan tetap terus berjuang. Riku sendiri mengatakan, pernyataan ini menggambarkan keteguhan hati dan keinginan untuk melawan bahkan di bawah tekanan yang ekstrim. Riku ingin menegaskan bahwa meskipun manusia dianggap rapuh, mereka memiliki kekuatan batin dan tekad untuk melawan dan menciptakan perubahan. Mereka mungkin dihadapkan pada kesulitan dan kelemahan, tetapi mereka tidak akan pasrah pada takdir buruk yang menimpanya. Setelah kalah berkali-kali dan dipermalukan berkali-kali pula, Riku tetap berjuang dan berusaha. Bahkan sampai di akhir hayatnya sekalipun, ia tetap menekankan bahwa di kesempatan selanjutnya, ia pasti akan menang. Tekad Riku ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Margaret Thatcher. Kamu mungkin harus bertarung lebih dari sekali untuk memenangkannya. Sekalipun lahir di dunia yang penuh kegilaan dan kehancuran, Riku, atau dalam artian ini, manusia secara keseluruhan tetap menolak kematian dan lebih memilih untuk hidup meskipun itu sulit dan menyakitkan. Riku percaya bahwa kematian tidak bisa diterima oleh manusia karena mati tidak memiliki arti. Tekad manusia untuk menyusuri sungai darah yang penuh duri dalam mencari arti atau makna hidup adalah bahan bakar yang selalu berhasil menuntun manusia keluar dari kegelapan dan keputusasaan. Oleh karena itulah, ketika kematian memang ada artinya, Riku tanpa ragu rela menyerahkan nyawanya bila memang itu bisa mengakhiri perang. Melalui perjuangannya, Riku menjadi semacam simbol keberanian, simbol dari kegigihan, dan potensi kemanusiaan. Perjuangannya, keputusannya, dan pengorbanannya bisa dikatakan sangat heroik. Tekad untuk mengubah nasibnya sendiri dengan tangannya sendiri adalah hal yang patut kita acungi jempol. Terima kasih. Bagaimana menurut kalian?